Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Hairudin, dan pada video kali ini kita akan membahas satu topik ya yang ini sering banget ditanyain sama audiens, subscriber ya, atau bahkan mungkin yang belum subscribe juga pasti bertanya soal ini, yaitu tentang apa sih perbedaan Meta Ads Manager dengan Meta Business Suite ya, mana yang lebih powerful untuk jualan. Nah, kita akan bahas itu dari sisi perbedaan teknis ya. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu supaya tahu powerful jualannya pakai yang mana ya, simak video ini sampai selesai karena tentu akan dikupas secara detail. Nah, pertama kita akan buka ke Facebook dulu. Nah, ini Facebook saya. Nah, jadi Meta Ads Manager dengan Business Suite itu kalau saya sih tampilannya ada di bilah kanan. Jadi ini Ads Manager, lalu Meta Business Suite. Nah, Meta Business Suite itu logonya yang kayak gini ya. Lalu Ads Manager yang gini. Kalau di Play Store juga sama ya, ada pengelola iklan Meta, ada Business Suite. Nah, itu beda tuh. Nah, kita akan bahas, kita buka aja langsung. Nah, diklik. Nah, kalau Meta Business Suite ya, ketika diklik ya, itu teman-teman akan masuk tampilannya seperti ini ya. Jadi lebih detail ya. Kalau dulu kan Meta Business Suite digunakan untuk mengelola halaman ya. Halaman dan Instagram. Oke, lalu selanjutnya Ads Manager ya, saat dibuka maka teman-teman akan tampilannya seperti ini ya. Secara tampilan sudah sangat beda ya. Apakah fungsinya bagaimana ya? Sampai kita bahas apakah powerful yang mana. Oke, jadi Business Suite ini diciptakan memang bukan untuk iklan ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang Business Suite itu diciptakan untuk mengelola bisnis digital di Meta gitu. Jadi antara Meta dengan Instagram ya, atau Facebook dengan Instagram itu dikelola dalam satu tempat yang sama, yaitu Business Suite. Makanya kalau bisa disebut ya, Business Suite itu adalah Business Operating System ya, Business Operating System yang mengoperasikan bisnis digital di Meta itu menggunakan ini. Makanya kenapa tampilannya lengkap, ada planner ya, notification, content, insight, inbox, lead center, monetization, ads, dan banyak lagi yang lainnya ya. Meskipun memang ada tampilan atau menu Ads Manager ya di bagian sini. Lalu kalau misalkan Ads Manager, tampilannya memang murni hanya satu tujuannya, diciptakan untuk mengoperasikan iklan di Meta dan Instagram gitu. Jadi beda ya, kalau Ads Manager diciptakan khusus untuk iklan, makanya disebut Advertising Operating System. Jadi memang khusus spesial untuk iklan. Nah, meskipun memang di Business Suite bisa iklan ya, bisa iklan, ada Ads Manager juga. Karena kan memang operating system bisnis itu pasti semuanya ada, baik konten ya, mau schedule, planner, schedule time untuk posting, planner, kemudian iklan, pasti itu yang namanya business system kan begitu. Tapi kalau Ads Manager ya gitu. Lalu untuk perbedaan selanjutnya adalah dari sisi data. Jadi teman-teman kalau misalkan Ads Manager ini dia lengkap untuk mengontrol dan membaca data secara detail. Nah, berbeda dengan Business Suite ya. Business Suite itu tidak ada tuh CTR, nggak ada, kemudian apa tuh metrik-metrik itu nggak ada ya. Karena memang bukan itu gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk pemula yang lebih enak itu memang Business Suite, karena Business Suite salah satu fungsinya juga memudahkan para pemula mengelola bisnisnya yang ada di Meta, salah satunya iklan. Jadi lebih friendly lah untuk pemula. Tapi buat teman-teman yang memang bisnisnya sudah mulai membicarakan data, membicarakan kreatif, membicarakan funnel, membicarakan scaling, nah itu maka teman-teman sudah wajib hukumnya menggunakan Ads Manager. Tapi kalau teman-teman masih baru-baru, masih ini gitu ya, belum ada pikiran untuk scaling ya, nggak ngomongin soal kreatif, bener murni pakai Business Suite ya. Jadi kalau misalkan ibarat mobil itu ya, Business Suite itu kayak Matic lah ya. Jadi nggak terlalu banyak settingan, nggak terlalu banyak metrik ya. Tapi kalau misalkan Ads Manager kan banyak ya, kayak mobil manual ya, banyak banget yang perlu dipelajari. Oke, kita cek ya Ads Manager versi Business Suite ya. Jadi di sini ya, ada Ads Manager di sini, kita klik. Nah, lihat. Jadi di sini pilihannya ada akun overview, campaign, audience, billing, ads report, payment. Jadi hanya ini ya.
kalau dibandingin ya nggak akan apple to apple karena memang tujuannya beda gitu ya. Kalau ini kan memang khusus untuk iklan. Oke, kita cek dulu deh iklan di Business Suite gimana gitu ya. Kita klik bagian ini ya. Nah, bagian ads di sini. Kita klik bagian iklan. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini ya kalau di Business Suite. Jadi ada ad summary ya, ada all ads. Nah, ini ads manager ini ya larinya ke sini ya. Larinya gitu. Tapi kalau Business Suite iklannya menggunakan yang tadi, menu ads dulu. Nah, lalu di sini ada tulisan create ad. Kita akan langsung masuk ke bagian memilih objektif lah ya. Kalau di Ads Manager itu objektif. Nah, kalau di Business Suite langsung karena kebutuhannya sesuai dengan lebih simple lah. Intinya lebih otomatis, lebih matic lah ya gitu. Nah, di sini pilihannya banyak ya. Ada automated ads yang otomatis sama metanya. Ada ini untuk penjualan ya, get more call, visitor gitu ya, page follower, konten Facebook ya, mendapatkan data, promosi bisnis lokal, kemudian mendapatkan page like ya, dan pesan. Nah, buat teman-teman pemula kan biasanya ini yang dicari kan. Wah, mau promosikan bisnis lokal nih, oh mau nyari follower nih, oh mau halaman deh gitu ya. Nah, teman-teman silahkan gunakan Business Suite. Makanya ini friendly banget buat pemula sebetulnya. Sangat friendly banget buat pemula. Tampilannya sebegini. Jadi nanti evaluasinya hanya lebih sederhana. Misalkan saya contoh ya, ini ya. Misalkan inilah get more website purchase, misalkan penjualan. Teman-teman akan masuk ke sini langsung memasukkan kreatifnya apa ya. Kemudian headline-nya apa, kemudian tombolnya apa dipilih, kemudian website URL-nya apa, lalu di sini bagian penargetan ya, lakukan jadwal, baru setelah itu publish, udah jadi gitu. Nah, tapi kalau misalkan di Ads Manager ya, tampilannya memang Advertising Operating System, teman-teman di sini metrik lengkap, membaca data tuh betul-betul lengkap ya. Jadi kemudian objektif juga harus dipilih dulu di sini sesuai dengan penghususannya apa gitu ya. Kalau tadi kan langsung ke ujungnya, jadi langsung dipangkas, banyak yang dipangkas Business Suite karena memang dibuat untuk pemula gitu ya. Nah, kalau misalkan ngomongin mana dong yang paling powerful, yaitu balik lagi tujuan teman-teman ya, apa gitu. Kalau memang pengen lebih scale up gitu ya, kemudian memang baca metrik, data dan lain-lain, powerful ya Ads Manager gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar hanya untuk mencari engagement, hanya untuk misalkan dapatkan like halaman, kalaupun hanya boost konten doang, murni gitu ya, atau misalkan followers, ya gunain Business Suite gitu. Ya, jadi kalau penjualan gunain Ads Manager. Nah, itu teman-teman perbedaannya ya. Jadi beda dari sisi DNA-nya ya. DNA-nya sangat beda, jauh banget DNA-nya. Karena memang Business Suite itu adalah untuk mengelola bisnis secara utuh di Meta. Nah, dikelolanya di situ ya. Kan kalau Ads Manager nggak ada tuh. Inbox nggak ada ya kan. Kemudian schedule nggak ada. Kemudian apalagi tuh, banyak lah. Itu teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami dan sudah terjawab ya. Jadi intinya teman-teman silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi teman-teman, pemula atau memang udah masuk ke scaling atau baca data gitu ya, dan penjualan secara lebih tajam gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa di like dan di subscribe yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.